Kita berada di episode 59. Sabar, sabar, ini ujian, ya kan? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati 207. Dan pagi hari ini, ketahuan deh gue syutingnya di pagi hari. Ya udah deh, mohon maaf. Dan bagi teman-teman semua, ketika kalian sedang di kendara ya, ketika kalian lagi ngojek atau kalian lagi nyetir mobil, please ya taati rambu lalu lintas. Atau kalian ketika denger Pelita Hati 207, thank you so much by the way. Ketika kalian dengerin podcast ini terus kemudian sambil nyetir gitu kan, please lihat jalan ya, pakai mata ya. Lihat jalan ya, lihat kebunku penuh dengan sampah Ayub. Mohon maaf gue kumat lagi. Sehingga kalian itu bisa terhindar dari naudzubillah min dzalik, kecelakaan atau apalah itu namanya ya. Selamat beraktivitas juga kepada teman-teman yang mungkin sekarang ini lagi kerja di kantoran, atau para remaja putrinya mungkin ya, yang lagi nyapu-nyapu, beres-beres, yang lagi bantuin orang tuanya. Pokoknya thank you so much. Kalian itu sudah subscribe dan sudah aku tuh belum subscribe, ya udah subscribe malah diem gitu kan. Terima kasih banyak lah pokoknya. Nah, yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis, berlangganan. Kalian bisa dapat informasi-informasi yang lebih kece badai, yang informatif, pokoknya informasi yang bisa mengembangkan wawasan kalian, meluaskan sudut pandang kalian dengan Pelita Hati 207. Kalian juga bisa cek barang-barang Pelita Hati 207 ada di Pelita Hati Store, ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga TikTok. Ada juga di akun Pelita Hati Store di YouTube, itu juga ada. Itu Reels ya, sebenarnya itu dari TikTok, terus kemudian mentahannya gue upload di situ. Tapi udah deh, nggak apa-apa, namanya juga akun gue, ngapain lu. Oke, kita akan bahas tentang sabar, ini ujian. Jadi ada beberapa hal di dunia ini yang harus kita menahan diri. Guys, atau teman-teman, atau sahabat Pelita, tidak semuanya yang kita inginkan itu terwujud ya. Tidak semuanya yang kita maukan di dunia ini tuh terwujud ya. Itu harus banget yang namanya mengerti dengan keadaan. Beberapa kali pada saat saya bercerita kepada teman-teman saya, itu saya selalu ngomong bahwa jangan memaksa diri kalian atau diri kita untuk gimana caranya alam semesta ini mengikuti kita, mengikuti alurnya kita. Contoh, harusnya kan gini, kok gitu sih? Gue udah usaha, harusnya kan gini. Harusnya siapa? Lu ya kan? Nabi aja nggak semuanya tuh dicapai dalam hidupnya. Apalagi kita itu sangat jauh sekali. Jadi latihan untuk ketika alam semesta menyediakan sesuatu dan sesuatu yang disediakan itu serba kekurangan, ya sudah kita yang harus menyesuaikan. Bukan alam semesta yang harus mengikuti kemauan kita yang harus menyesuaikan apa yang alam semesta itu adakan, seperti itu. Hal-hal atau pembahasan semacam ini mungkin kapan-kapan kita akan bahas tentang universe law. Itu pernah saya bahas juga di beberapa episode yang lainnya. Tapi mengenai yang tadi tentang sabar adalah semua yang kita inginkan di dunia itu tidak semuanya tuh terkabul dan terwujud. Jadi kita harus bisa menahan diri ya. Saya akan mendefinisikan sabar dan juga ujian ya. Sabar itu saya coba kalian cek di Google. By the way, inilah salah satu kekurangan saya. Saya mungkin memiliki kemalasan dalam hidup ya. Saya malas googling, saya malas cari-cari yang begituan. Tapi sabar yang sepengetahuan saya adalah lebih tepatnya menahan diri ya dari tindakan atau dari melakukan sesuatu yang justru itu akan merugikan diri kalian sendiri, atau menerima gitu, legowo dengan segala macam ketetapan. Dan itu rasanya kan sakit ya. Saya maunya kerupuk dikasihnya semangka, masih mending semangka daripada nggak dapat sama sekali ya kan. Jadi itu lebih kepada sabar. Kemudian ujian itu ya, ujian tuh rintangan, cobaan. Guys, sesuatu yang hati kalian itu bete, yang hati kalian itu sakit, yang hati kalian itu jenuh, yang hati kalian itu sumpek, itu masuk dalam kategori musibah. Dan kalau sudah musibah, masuk dalam kategori ujian. Jadi makanya ya kalian harus sabar dengan segala macam ujian yang dihadapi ya. Nah, terus
fenomena apa nih yang gini. Kenapa manusia harus ada ujian, dan apakah makhluk lain ataupun seperti binatang ya? Binatang kau ya, ini seperti binatang ya. Apakah itu juga, by the way, kata tadi itu tidak sopan ya kalau di Sumatera. Sebetulnya di wilayah lain juga tidak sopan. Misal gini deh, apa namanya? Manusia itu atau makhluk hidup itu butuh banget dengan yang namanya ujian. Kenapa? Karena medan manusia di dalam hidup di dunia ini tuh banyak ya. Medan itu bukan medan Sumatera Utara. Macam mana kau? Macam mana pula pecah pala kau? Jadi medan di sini tuh bukan medan Sumatera Utara ya. Jadi saya akan ambil contoh begini. Di dunia ini kan ada gunung, ada bukit, ada jalan yang bebatuan, ada sungai. Nah, itu tuh jalan yang kalau misal seseorang ingin lewat ke suatu wilayah, kan zaman dulu itu kan belum ada jalan aspal, belum ada jalan raya ya. Bahkan satu wilayah itu membuka jalan ya, itu kan ada medannya, ada beceknya, ada bebatuannya, ada pasirnya. Belum lagi mungkin ada harimau atau ada buaya di sekitaran wilayah tersebut ya. Nah, itu medan perjalanan yang harus dia hadapi. Tetapi itu secara bahasa ya. Bagaimana kalau medan yang dimaksud itu secara istilah? Saya akan ambil contoh begini. Dalam kehidupan kita itu kita akan menemukan di mana duit habis, gas habis, ya kan, beras habis. Solusinya apa? Ya Allah, sedbor kali ya. Beras habis bor. Saatnya lipe. Teng teng dong teng, he, teng teng dong teng. Ya Allah, gue lah lupa deh lagunya apa ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang tengah malu sama teman-temanku karena cuma diriku yang tak laku-laku. Kok gue nyambung ke situ ya dari Sedbor? Nah, jadi maksud saya adalah begini. Ketika medan dan ujiannya itu apa namanya? Kadang nyanyi, kadang ngelanjutin tema. Kadang nyanyi, kadang ngelanjutin tema. Makasih ya kalian udah betah ngedengerin gue. Sampai mana tadi gue ngomong? Nah, sampai Medan. Jadi begini, dalam hidup kita tuh ada dipecat dari kerjaan, jualan kita nggak laku, kemudian kita dimarahin orang, harga diri kita diinjek-injek. Kita pengen handphone tapi duit masih ya 50.000, alemong itu duit ya, itu HP harga 5 juta, duit lu masih 50.000. Jahid ya. Ya, di menit keberapa gue ngomong Jahid ya. Curhat lu Jahid ya. Sabar Jahid, nanti juga bakalan beli HP kok ya. Mito. Jadi, ketika dalam hidup kita itu banyak rintangan, banyak medan, banyak tantangan, banyak ujian, dan batin kita lembek, apa coba yang akan kalian lakukan? Yang ada malah nangis, yang ada malah nggak kuat ngadepin, yang ada malah... Jadi, kenapa manusia dan makhluk hidup di sekitaran kita itu bukan dibutuhkan, butuhnya ujian dalam hidup? Ya, sebetulnya kalau yang namanya masalah kan harus diselesaikan, dan kita pusing juga ya say kalau ada masalah. Tapi maksud saya adalah, manusia itu butuh terhadap ujian-ujian itu, sebab medan yang akan dihadapi dia dalam kehidupan itu banyak. Bayangkan betapa lembeknya. Gini. Saya akan ambil contoh ya. Nabi gitulah, Nabi Muhammad SAW. Itu kan ujiannya tuh berkali-kali lipat dari umatnya. Tapi kalian tahu nggak kalau misal kita dihadapkan dengan ujiannya beliau SAW, kan nggak kuat juga ya kayaknya gitu. Dengan ujiannya seabreg begitu, kayaknya per menit deh, per detik deh, aduh mulu masalah ya kan. Jadi, tapi kan lihat, dengan banyaknya ujian, musibah, malah jadi strong, malah jadi kuat seperti itu. Jadi, perujian dan persabaran ini adalah manusia butuh dengan yang namanya kesabaran. Saya ulangi, manusia itu butuh dengan yang namanya ujian, sebab medannya itu kita sangat ganas dan sangat kencang sekali. Nah, gue masuk ke menit 10. Saya akan ambil contoh lomba lari ya guys. Lomba lari itu pasti
kalau pengen juara 1 atau pengen juara 2 pasti harus latihan, harus latihan fisik, harus capek, harus ditempa begitu ya. Sehingganya pada saat kalian itu ya hidup ini seperti lomba lari gitu kan. Kita akan finish, dan apakah kita akan jatuh, apakah kita finish atau tidak, atau kita finish di urutan keberapa. Nah, seberapa keras kita dalam lari, seberapa keras kita dalam latihan untuk lari, itulah kehidupan kita. Jadi siapa nih di antara kita yang akan menang nantinya? Hore aku juara. Yang apa? Yang di masa akhir hidupnya dia sudah menyelesaikan tugas-tugasnya dalam kesabaran. Seperti itu. Tapi yang yang banyak ngeluh, yang itu mah baru start, baru ditembak pistolnya begitu ya. Dia udah jatuh, dia udah nggak mau bangkit gitu kan. Ya udah kekejar sama yang lain juga gitu. Nah, berikutnya ya, kita itu akan menuai hasil manisnya sabar di akhir-akhir atau pada saat kita sudah melewati ujian-ujian itu. Percayalah, banyak beberapa pengusaha yang berdarah-darah pada saat mereka usaha ditolak, retur, lalu kemudian dipecat, dihina. Mereka menuai kemanisan buah dari kesabaran mereka pada saat mungkin sudah 60 tahun pensiun ya kan, duit juga udah banyak, tinggal makan enak, tinggal berbagi, sedekah, haji, umroh, segala macam. Jadi ketika sekarang kalian masih muda seperti aku, I'm still young by the way, ketika kalian masih muda, udah sabar aja, sabar. Ini udah masuk 12 menit, gue capek ya, gue mau tidur, bye, makasih, assalamualaikum.